Mari kita sambil jalan, kita kenalan sama teknisinya, kita lihat tambak udangnya. Oke. Sip. Ini Pak Haris, dia yang mengelola, mengurus tambak udang ini. Jadi tandon ini fungsinya untuk, ini tandon perlakuan ya. Jadi sebelum air masuk ke kolam, kita kasih perlakuan dulu di tandon ini. Udang tambak itu lebih manis daripada udang liar. Udang yang ditangkap di laut. Aha. Ya. Jadi ini mungkin hubungannya sama nutrisi udang itu. Oh iya. Oh, ada tambak. Jadi sebenarnya masih luas ya Pak ya? Peluang ya. Kalau sampai kapasitas udang kita udah cukup besar, bisa ekspor sendiri. Ini belum tahu kan majalahnya kan nih. Contohnya nih. Oh ya, ini pas banget nih kita bahas tentang tambak udang. Oh ya, ini tambak udang. Oke. Nah, kita kan sekarang nih sesuai kata Aceh kan, kita mau kenalan sama teknisi terus keliling ya. Iya, betul. Ayo, kalau gitu kita langsung aja gimana? Ya, mari kita sambil jalan, kita kenalan sama teknisinya, kita lihat tambak udangnya. Oke. Sip. Agak panas nih, kita Pakai payung. Pakai payung ya, nggak apa-apa ya. Malah ini ya. Oke. Nih teknisi kita nih Pak Haris yang udah pengalaman. Halo Pak. Haris. Iya, ini Pak Haris, dia yang mengelola, mengurus tambak udang ini. Ya. Udah berapa lama Pak di Bangka Pinang? Di Bangka? Udah 3 minggu. Udah 3 minggu. Bisa cerita dikit Pak tentang tambak udangnya ini? Ini tambak udang UBGB ini sudah ada 2 tahun yang lalu. Jadi ada 21 kolam, 5 kolam tandon, 16 kolam budidaya, tambak budidaya. Sekarang DOC-nya 17 hari. DOC itu umur udang di kolam. Oh, ini baru berarti ya Pak ya? Baru ya. Nah, kita lihat Pak ya ke sana ya. Sambil jalan, sambil ngobrol Pak. Nah, ini bisa cerita dikit Pak soal tambak kita ini. Kita kamu. Ya. Aja sini. Oke. Yang lama di sini cerita. Ya. Bapak aja, Bapak kan budidaya. Ya, boleh Pak. Cerita Pak ini soal tambak kita ini. Tambak ini sudah siklus ke-6 ya? Iya, ke-6. Jadi udah siklus 6. Kemarin panennya alhamdulillah bagus. Masuk ke 40. Di umur 120 hari. Jadi kalau secara umum tuh perairan di Bangka tuh lumayan masih bagus, masih jernih airnya, dan masih cocok, masih layak untuk budidaya udang. Ya. Nah, terus ini sekarang ini apa semua kolam berapa tadi? Banyak kolam itu 21 semua. Sekarang ini? Nah, ini tandon ada 5. Oke. Ini luasnya 2.500. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus yang kolam itu ada 16 kolam. Luasnya 2.250 sampai 2.750. Pak ceritain. Totalnya 4 hektar. 40.000 meter persegi. Total 4 hektar. Pak cerita dong, tandon itu fungsinya buat apa Pak? Jadi tandon ini fungsinya untuk, ini tandon perlakuan ya. Jadi sebelum air masuk ke kolam, kita kasih perlakuan dulu di tandon ini. Ada pemakaian kaporit, DCCA ataupun H2O2. Jadi kita lihat kondisi. Berarti air laut itu nggak langsung dimasukkan ke kolam, diproses dulu di tandon ini. Ya, jadi sumber air lautnya di sana nih. Di sana ada kolam sedimentasi, terus kolam pengendapan, baru masuk ke tandon pengolahan ini. Berapa lama Pak itu airnya ditampung di tandon ini? Di tandon ini paling 2-3 hari dihabiskan airnya. Oh, gitu. Baru masuk ke kolam budidaya. Kolam budidaya. Oke. Nah, di kolam budidaya itu kalau sekali nebar benih itu semuanya ditebar atau ada giliran gitu Pak? Jadi kemarin kita 16 kolam ini tebar di tiga tahap, dan di 3 kali penebaran. Tebar pertama 5 kolam, hari kedua 5 kolam, hari ketiga 6 kolam. Dengan densitas 125 net per meter persegi. 125 ekor per meter persegi. Oke, itu berarti satu kolam kira-kira berapa? 375.000. 375.000. Nah, itu berapa lama tuh Pak kira-kira budidayanya? Direncanakan di 120 hari. Jadi
di 4 bulan. 4 bulan itu dapat udang size berapa, Pak? Ya sekitar 20 sampai 30 size-nya. Oh, 20. Harapan kita di size itu. Ada langsung nunggu 4 bulan baru dipanen full atau ada panen Parsial. parsial? Nah, kita biasanya nanti kalau udah KRN rapestingnya udah mendekati optimal, kita panen dulu, panen parsial. Jadi kita ambil 5 sampai 20%, tergantung kondisi tambak masing-masing. Jadi nanti kita kurangi populasinya, nah sisanya kita besarkan lagi. Oh gitu. Jadi mungkin nanti bisa 4-5 kali parsial ini. Untuk pakan, Pak, ini pemberian pakannya gimana aturannya, Pak? Untuk pakan jadi kita pakai sampan ini, jadi kita tiap kolam muter, jadi biar merata kan. Oh ini yang muter ini ya? Itu sampannya tuh. Aha. Jadi anak pakannya di situ. Nah nanti muter pakai tali ini kan, dia keliling kolam. Nah di situ kita sudah siapkan anco yang untuk ngecek pakan tuh habis atau tidak. Anco tuh tempat untuk menaruh pakan untuk kontrol kita ngecek anco, ngecek pakan kita habis atau tidak. Oh di dalam itunya, Nah, di dalam tempat itunya itu. tabung itu ya? Itu biasanya satu tabung itu untuk berapa jam? 2 jam gitu. Kalau udang kecil 2 jam, nanti udang besar semakin menurun sampai 1 jam. Udang kita cek. Kalau habis kita tambah, kalau nggak habis kita potong atau ditahan dulu. Ya. Itu sehari jadi Sekarang 4 kali pakan ini. 4 kali pakan ya? Jam 7, jam 11, jam 3 sore, sama jam 7 malam. Nanti kalau pakannya udah mulai banyak, nah kita bisa 5 kali pakan. Terus untuk menjaga kebersihan kolamnya nih, teknologi apa nih yang dipakai, Pak? Kalau kita masih lekap-lekap yang ada di situ tuh, jadi kita buang lewat pakai serok ini. Oh, jadi masih mengandalkan gravitasi Ya, untuk manual ya? Oh ya, untuk pembuangan kotoran udangnya. Ya. Yang di pojok mana, Pak? Sebelah? Nah, yang di sini. Ini kan ini bisa. Jadi kalau lekap itu biar plankton yang mati, jadi dia menggumpal gitu kan. Jadi kalau dimakan udang itu bisa menjadi racun. Ya jadi udang mencret, udang nafsu makannya turun gitu kan. Karena itu kan mengandung vibrio itu kan. Itu tiap hari harus dibersihkan? Ya. Oh. Nah, Jadi habis makan anak-anak bersihkan itu lekapnya itu. itu ya, yang busa-busa itu ya? Ya. Seperti itu. Nah, kalau obat, Pak, selain pakan ada pemberian? Kita pakai vitamin C di pakannya, vitamin B juga, sama probiotik. Itu buat apa, Pak? Ya untuk daya tahan tubuh udang. Jadi kan ya kita antisipasi aja nih. Jadi walaupun pakan itu mungkin sudah mengandung beberapa nutrisi, tapi kita tambahkan lagi untuk lebih menjamin biar udang itu makan makanan yang bergizi ya. Pak, ini banyak kincir nih, gunanya buat apa, Pak? Kincir, Pak? Kincir ini kan fungsinya untuk sentralisasi lumpur. Sentralisasi lumpur. Jadi nanti per 3 hari sekali itu anak-anak sipon di tengah ini. Jadi kincir itu kan muter semua kan. Jadi dia secara jarum jam kan. Jadi kotoran itu dia ngumpul di tengah. Nanti per 3 hari sekali disipon. Jadi lewat selang itu. Nanti kalau udah besar per hari harus disipon. Jadi secara gravitasi kebuang ke sungai sebelah ini. Jadi di sana kita ada ipal juga ini. Ipal untuk air yang kita buang tuh harus sudah bagus kan gitu kan. Jadi nanti semakin besar kincir itu ditambah ini. Kan udang masih kecil kan, dia perlu mungkin Food sirkulasi lah ya? Kurang sirkulasi sama kalau terlalu kencang itu di awal-awal budidaya kan takutnya kan pakan itu cepat kebuang ke tengah gitu. Jadi jumlah kincir disesuaikan dengan ukuran udang. Ya, betul. Itu apa semua seperti itu atau ini salah satu cara, ada cara lain gitu? Hampir semua seperti itu. Ada lagi yang ada tambahan blower itu kan. Blower itu untuk membantu menaikkan oksigen. Itu terutama untuk tebar-tebar yang densitas tinggi kan. Itu perlu tambahan blower itu kan. Nah kalau cuma dari kincir itu kemungkinan agak kurang. Jadi kalau blower itu kan udah oksigen itu kan. Nah,
Kalau Kayak- kincir ini kan cuma meratakan. Jadi sumber oksigen itu dari plankton yang ditambak itu. Oh. Ya. Pak Haris sendiri berkecimpung di dunia perudangan ini udah berapa tahun, Pak? 30 tahun lebih. Wah, banyak nih pengalamannya nih. Kalau di Bangka sendiri menurut Pak Haris gimana nih? Kan udah banyak, selain sebelum di Bangka di mana aja tuh? Belum di Bangka, saya di Probolinggo, Situbondo, dan Bali. Ini saya pertama kalinya di Bangka ini. Gimana menurut Bapak? Nah, ini kan sebuah tantangan buat saya ini kan. Karena secara umum tuh di Bangka itu kan memang selain perairannya lebih bagus, juga banyak banyak tantangan di sini kan. Nah, ini yang harus saya buktikan di sini, saya harus bisa bagus sih. Tapi kalau dari segi kualitas air atau apa harusnya bagus ya, Pak? Ya dari air laut pun kita udah masih bening nih. Masih bagus ya? Bening, masih Ah. bagus ya. Itu kan berpengaruh ya dengan Ya berpengaruh sama ini, hasil. sama ya kondisi perairan di lingkungan itu kan mempengaruhi nanti kalau masuk ke kolam itu kan bisa membawa penyakit dari luar kan. Nah, ini di Bangka ini udah masih bagus ya. Di samping antar tambak itu kan lumayan jauh-jauh kan. Kalau jadi relatif lebih aman untuk air buangan yang dari tambak-tambak lain. Ya. Pak, jarak dari sini ke laut berapa, Pak? Mungkin 1 kilo. 1 kilo ya? Ke sana ya? Jadi tadi masuk itu loh. Ah, iya, Ukuran iya. itu. Nah, dari sana itu pipa masuk ke laut itu sekitar 300-400 meter. Salinitas, Pak, air laut Kualitasnya 30. 30 ya? Itu yang bikin kata Aceh tuh airnya manis, Udangnya manis. Nah, kalau udang tambak itu lebih manis daripada udang liar tuh. Udang gitu? yang ditangkap di laut. Aha. Ya. Jadi ini mungkin hubungannya sama nutrisi udang itu. Oh iya. Oh, ada tambahan nutrisi. Ya, cuma direbus aja nanti diicip itu udah manis. Malah katanya kalau mau dimakan langsung bisa. Saya sih nggak berani. Makan mentah. Ya kalau orang Jepang makannya langsung. Iya. Langsung dikupas masuk. Karena masih seger gitu ya. Nah itu tahu rasanya manis tidaknya gitu. Oh. Tapi minimalnya ya direbus tuh kalau kami. Ya. Rebus biasa tanpa saus dimakan manis. Iya, harusnya kan seperti itu ya. Makan udang aja gitu kan. Langsung gitu ya. Ya kalau mentah sih mungkin ada yang berani, ada yang enggak lah ya. Nah, kalau ini yang di bibit yang sekarang ini udang jenis apa ini, Pak? Paname. Semua Paname ya. Paname semua. Kalau pasarnya untuk apa nih? Ekspor atau Ekspor, lokal? ya, ekspor semua. Oh, kalau Mungkin lokal ada tapi enggak ada banyak. Ya, ada. Paling lokal tuh menerima 300 kilo gitu aja. oh tidak besar. Tidak. Oh, kalau untuk ekspor itu rutin, Pak. Ya rutin. Sekarang ini kalau ini kebanyakan kita punya udang-udang dari Bangka ini dibawa kemana tuh? Biasanya ke Lampung. Lampung dulu baru ke Jakarta gitu. Oh, kita belum bisa ekspor sendiri ya? Nah, ini harusnya ada yang di Palembang mau Pangkal Pinang harusnya ada storage sendiri ya. Iya. Itu Pak, cita-cita Iya. semua Orang Bangka. orang Bangka lah, terutama yang main udang Pak. Ada cold storage sendiri, bisa ekspor sendiri. Ya karena kalau jauh itu mempengaruhi nilai jualnya kan. Iya. Nah, transport itu kan pengaruhnya lumayan besar. Oke, jadi kira-kira nih kalau sekarang ini Sebangka ini kalau untuk kapasitas produksi udang itu harusnya jauh lebih besar atau bagaimana menurut Pak Arif? Harga bisa lebih besar. Ya. Ya karena pertama wilayah masih luas, terus pola budidaya juga rata-rata masih sudah menerapkan pola budidaya bagus, ipal sudah disiapkan gitu. Udah intensif semua ya, Pak ya? Ya ini semua. Kira-kira kalau untuk memulai misalnya kita mau tambak udang kayak begini, startnya tuh syarat-syarat ya kira-kira lingkungan yang seperti apa, kira-kira yang pas gitu loh. Nah, pertama dari sumber air dulu. Oke. Sumber air dulu paling nggak jauh dari wilayah industri kan itu. Kedua ya kita harus punya ipal. Kedua lahannya itu paling nggak mampu menampung saluran air.
Jadi kan kadang-kadang kan tambak itu besar tapi untuk nampung, untuk buat saluran air itu kadang-kadang kan nggak ada ya, langsung ke sungai kan. Nah ini kan di sini udah ada ipal, ke sungai pun masih jauh kan. Iya, masih jauh. Masih jauh, jadi air yang sampai laut pun, sampai sungai pun itu kemungkinan udah membaik kualitasnya. Jadi tidak langsung buang ke laut kan gitu, tidak langsung buang ke sungai kan. Oh, jadi yang tadi yang sisa-sisa yang itunya apa tadi racun-racunnya itu tetap harus diproses dulu ibaratnya diproses dulu, ya. sebelum dibuang ke sungai. Di instalasi pengolahan air limbah tadi ya. IPAL. IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Oh, nah itu penting ya. Penting. Penting sekali. Oke. Tertarik deh buat tambak udang? Tertarik sih iya, tapi modalnya nggak ada. Belajar dulu ya. Ipal di sana. Itu apa? Itu pengolahan. Enggak, itu di pojok ada ipalnya. Oh itu di sana buang caranya. Oh iya iya. Kalau tanah di Bangka ini kan berpasir Pak. Itu masalah nggak tuh kalau kita bikin tambak itu? Nah kan semua tambak kan sudah HDPI seperti ini. Jadi meminimalkan penyusutan kan, jadi semua tambak sudah dilapisi dengan terpal HDPI ini. Ini 0,5 atau 0,7? 0,5 kan. Jadi mencegah penyusutan itu. Masih yang di sungai pun kita Oh ini ya, HDPI ya. sungainya ini ya, yang buangan itu ya. Itu bisa bertahan berapa lama tuh, berapa kali itu? Sebenarnya 10 tahun. 10 tahun. Ya. Terus cuaca di Bangka ini menurut Pak Haris ini mendukung atau tidak nih untuk tambak udang? Nah nih kalau cuaca kayaknya belum tahu saya itu. Kadang hujan, kadang panas begitu. Iya kan, soalnya kan Nggak kalau hujan banyak kan air hujan kan masuk ke kolam tuh. Nah itu mempengaruhi kualitas ini nggak? Secara langsung itu tidak, tergantung volume yang masuk. Jadi kita kan juga punya air buangan atas kan. Jadi kalau air hujan masuk itu kebuang lewat pipa itu. Oh. Jadi kan itu kan kualitasnya kan sini kan 0 tuh kalau air hujan kan. Ya. Jadi dia kebuang. Jadi air yang kualitasnya rendah itu dia kebuang dari pipa Bagian itu. atas ya. Jadi, Oh jadi ada standarnya kira-kira mau berapa level air ya, yang di ininya? 120 cm itu udah kebuang. Jadi tidak sampai air itu nanti busak itu enggak pernah terjadi. Ya kan. Oh, Cuma banyak. minimalkan air hujan itu stagnan di kolam itu kita buang lewat atas itu. Oh ya. Oke ya. Karena kalau kualitasnya turun agak jauh bisa pengaruh ke nafsu makan ikan. Tentu nanti kualitasnya juga turun, suhu juga turun gitu. Iya. Nah yang kolam yang udah siap panen ini belum ada nih Pak Arisa belum ya? Ada nih. Belum ada. Oke. Dari semua nih. Oh iya. Mau lihat kalau ada prosesnya gitu. Iya betul, menarik ya. Iya menarik. Kata pas panen kayaknya, aduh seru gitu ya lihatnya ya. Paling kita cuma cek ancol aja. Oh. Cek udang yang di ancol itu makannya gimana kan. Mungkin Boleh lihat, boleh Pak. Ya, lihat ya. Jadi kalau 1 bulan pertama itu kan kita mainnya blend feeding. Jadi pakan itu ya pakan buta itu. Jadi berapapun kita kasih aja. Sambil menunggu udang makan di ancol itu mulai habis di umur berapa. Nah, nanti dari situ kita mulai nanti dinaikkan pakannya. Jadi istilahnya makan nggak makan ya udah dikasih segini kan gitu. Karena masih baru awal. Karena pakan belum bisa dikontrol kan. Mau lihat? Boleh Pak. Dari mana Pak? Ini naiknya? Ini aja. Aja itu. Asli sama yang kameranya nih. Oke ya. Naik dulu. Coba kamu naik dulu, ntar aku jalan. Kalau aku jatuh, kamu pegangin. Nah, naik aja. Oke. Masih tahan. Enggak usah. Kita. Ini aja, Ya, ikut. oke ya. Oke. Kecil tuh Ini berapa hari tadi? 17 hari. Oh, itu ngeceknya ukuran udangnya sudah seberapa. Dengan ditaruh pakan di ancolnya ini. Pas masuk PL berapa? 9. Oh, ditaruh pakannya di situ Pak. Ya. Jadi habis kita jangan kita kontrol dari situ.
beda, ada yang 17 hari, 16 hari. Oke, itu pakannya habis. Ya. Jadi ini udah siap ditaruh lagi. Nanti jam 3 kan kita pakan lagi. Nah, nanti dikasih lagi di antum. Itu berapa kilo tuh sekali taruh itu? Biasanya 1% dari pakan per kalinya. Ah, Kalau ini kan masih 6 kilo, berarti enggak 60 gram masuk ke sini. oh nanti sehari berapa tadi? Berapa kali? 4 kali. 4 kali ya? Oh. Jam 7, jam 11, jam 3 sore sama jam 7 malam. Oke, yuk Pak. Oke Pak. Ya lanjut. Balik lagi ya, langsung ya. Oke yuk. Itu sampai rumah jalan mundur. Kenapa? Oke. Kecekek lo. Ya. Lanjut. Gimana ayo? Ya. Action. Ini tadi kita lihat itu ya. Boleh ini Pak. Cerita lagi nih. Setiap hari itu sehari-hari itu tugas Pak Haris itu apa aja tuh dari pagi sampai malam itu ngapain aja nih kalau menghandle udang ini? Jadi pagi hari kita cek dulu ke kolam, itu nanti perlakuan apa yang harus dilakukan di pagi hari itu. Jadi pagi cek dulu, nah, nanti siang cek anco pagi itu kita ngecek untuk estimasi kebutuhan pakan untuk besok. Siang juga sama juga gitu, siang cek lagi cek anco atau cek kondisi airnya apa yang perlu dilakukan di siang nanti. Sore kita cek anco lagi, kalau sore itu hanya ada cek anco aja untuk ngecek kondisi hujan. Sama malam cek anco, belum cek anco kalau malam. Jadi tiap hari itu lihat kondisi hujan, kondisi air, dan untuk perlakuan yang harus dilakukan. Itu biasanya kalau ada masalah atau apa itu kira-kira bisa ada ciri-ciri itu Pak? Bisa Ya. cerita dikit gimana? Misalnya pagi itu ada kondisi mungkin airnya agak bening, itu biasanya kita langsung pagi itu kita lakukan perlakuan pemupukan. Terus kalau ada udang yang masalah, nah itu kita harus segera antisipasi dengan pemberian obat-obatan ataupun perlakuan yang lain kan. Seperti probiotik harus ditambah, atau mungkin kalau udang masalah mungkin perlu kita cek lab, jadi udang kirim ke lab. Nah itu Kalau sini kan ikut lab CP, jadi iya. bisa dikirim ke CP. Ini ada penyakit apa kan gitu. Oh. Nah, itu jadi rutinitas setiap hari itu Pak ya? Kabari. Sampai nanti ada panen parsial seperti Ya. itu. Kalau malam nanti kalau mulai besar kita cek DO malam itu untuk mengetahui kebutuhan oksigen itu di malam hari itu kurang atau mungkin carrying capacity-nya udah terlalu tinggi, mungkin diputuskan untuk parsial atau untuk apa itu, atau nambah kincir. Tapi rata-rata kan kalau DO rendah itu berarti udangnya udah banyak ini. Nah, ini yang dilakukan ya dengan mengurangi populasi itu dengan parsial. Oh, Jadi kalau DO-nya kayaknya sudah di bawah 4. Kalau malam kan sadarnya 4 itu. ah. Terus itu selama 4 bulan tuh, itulah rutinitasnya. Ya. Dibantu berapa orang nih Pak tim? Ini kalau ada 1 asisten sama 8 anak pakan. Kalau mekanik ada 2, satpam 2, di dapur 1, Iya. Oh, admin 1. 20 ya. Iya. Tugas anak pakan apa aja tuh Pak? Jadi terdapat anak pakan mencampur pakan, Mencampur pakan. tebar pakan, perlakuan kalau ada program perlakuan air, sipon kolam, ya sama bersih-bersih lingkungan ini. Jadi walaupun ditambah, ya lingkungan harus tetap dibersihkan kan.
Jadi satu orang dia nanganin berapa kolam? Di sini satu orang 2 kolam. Oh, gitu. Berarti kalau ada apa-apa dia tanggung jawab ya? Gimana? Ya mereka lapor. Lapor. Oke. Anak-anak bahkan kan tidak tugaskan ke yang lain kan. Jadi kalau ada udang ngambang, udang masak, ya suruh lapor. Nah, kalau pas panen ada tambahan staff. Ada. Oh. Ya, tim jalannya kita Ah. ambil yang lokal dari sini. Oh, itu pas waktu panen ya? Ya. Oh, itu orang lokal yang diiniin Iya, orang untuk lokal. nimbang apa gitu. Kayak untuk jalannya sama di sortiran pilih-pilih udang biasanya kayak gitu. Ada orang lokal yang bantu. Terus kalau ini kan itu langsung dibawa keluar dong ya. Kalau ini kan Ya. kan pasar lokal kan nggak terlalu besar, Ya. banyak kan buat ekspor. Artinya kan karena kita belum punya cold storage sendiri ya di Bangka, Ya. itu harus langsung diangkut ya. Ya harus langsung. Tuh berarti itu mobil-mobil saya sering lihat tuh ya, yang kalau lagi ada panen tuh nah, keluar dari Bangka tuh bawa udang. Bawa udang. Ke mana tuh? Dari pelabuhan mana? Biasanya dari Mentok. Dari Mentok. Bawa ke Lampung kan? Iya. Lampung deh. Kita soalnya belum punya cold storage, terus kita juga kan masih mengandalkan digabung dengan apa tambak-tambak lain di luar Bangka ya, untuk memenuhi kuota ekspor itu. Jadi sebenarnya masih luas ya Pak ya, Masih luas. peluang ya. Kalau sampai kapasitas udang kita udah cukup besar, bisa ekspor sendiri jauh lebih. Nah itu yang perlu perizinan khusus sekali ala ekspor kan. Iya. Heeh. Kan yang boleh ekspor itu kan perusahaan yang sudah memang punya izin. Juga mungkin kita tahu kapalnya juga harus punya sendiri. Kalau tambak di sini kan cuma menjual aja gitu. Iya. Nah kalau misalnya tambak itu ya ibaratnya tuh kayak kemarin kan ada ekspor nih, ada sedikit masalah kan? Kita tahu ya, kita dengar ya. Nah itu efek nggak di Bangka tuh Pak? Kalau Mempengaruhi harga udang kita nggak? pengaruh di harga. Ini kan infonya aja pabrik itu juga mengurangi pembelian dulu. Jadi ada yang panennya tertunda kan gitu kan. Oh. Ada juga yang karena harganya terlalu rendah itu ada yang memperbesar ini udangnya biar besar dulu kan gitu kan. Oh, berarti kasih pakannya tambah lagi gitu ya, lagi, waktunya ya. lebih panjang gitu ya. Itu turunnya dari harga berapa sebelumnya? Sekarang harga berapa gitu Pak? Kalau kemarin tuh size 100-nya tuh 50-an. Sekarang tuh ada yang 43.000. Size 100-nya. Kalau lebih besar berapa Pak harganya? Lebih besar ya mungkin sekitar size 50-nya tuh sekitar 58. Nanti 40-nya tuh ada yang sampai 68. Kan beda-beda pabrik tuh datang beda harga gitu. Paling besar ukuran berapa Pak? Paling besar size 20. Size 20. Itu udah kalau kita di pasar belinya udah di atas 100.000 itu. Ya, oleh di pasar. Lebih ya, bisa 150.000, 160.000 di pasar itu. Besar. Heeh. Jauh lebih tinggi ya kalau di pasar ya? Iya. Pasar lokal justru harganya lebih. Lebih tinggi cuma daya serapnya kan sedikit. Iya. Oke. Pak, ini kan kita ada kenang-kenangan nih, majalah nih dari Apin juga nih. Ya, ya Sebagai ini. bintang tamu kita. Iya. Ini Terobos Aqua Pak. Jadi kita membahas perikanan, udang, dan mungkin biar bisa lebih mengenal. Ya. Ini kan tujuannya untuk mendukung dunia perikanan. Dunia perikanan lokal juga domestik gitu kan. Makanya kita ajak Apin sebagai salah satu pemilik usaha food and beverage yang memasok udang-udang, bukan yang memasok, yang mengambil. Mengambil. Ya Pak, saya yang beli Pak udangnya Pak. Ya, jadi kita pengen tahu. Pengen tahu gitu kan. Udang itu bagaimana prosesnya gitu. Jadi sampai kan- ke meja kita. Nah itu kan Ya, itu Iya. masalah harga itu kalau bisa lebih stabil, stabil ya. Betul Pak. stabil tinggi. Sambil tinggi Pak ya. Harapannya begitu ya Pak ya. Oke. Iya, makasih banyak loh Pak waktunya. sama-sama. Udah ganggu tugasnya nih. Ya. Ya, udah ditemenin. Temenin Keliling-keliling kolam. sama Pak Aris sama Mbak Kamelia. Amelia. Oke. Kasih banyak. Sukses terus nih. Amin. Amin. Semoga panennya nanti harganya sudah oke ya nih Pak ya. Ya,
harganya tolong ya. Bukan ke saya, Pak. Gitu ke yang mengambil kebijakan, Pak. Ya, oke. Siap. Ya, kasih ya, Pak. Oke. Yuk.